Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore untuk kamu yang lagi nonton podcast Aksi Nyata Hashtag dari kamu untuk Indonesia. Ketemuan lagi barengan sama aku Aisyah Latiba. Sebelum kita mulai biar makin semangat, salam Aksi Nyata dari kamu untuk Indonesia dulu dong. Aisyah juga mau nyapa nih untuk kamu yang udah nonton via streaming dari Instagram, Facebook, Twitter dan juga YouTube Partai Perindo @partaiperindo, @RCTI Plus, Okezone, Sindo News, Anyus.id dan juga website Partai Perindo. Happy sekali karena seperti biasa kalau podcast Aisyah membagikan 3 voucher masing-masing senilai Rp100.000 untuk 3 orang pemenang yang udah ngutip ya quotes terbaik dari podcast minggu lalu. Jadi yang hari ini bakal diumumin minggu depan of course di Instagram @partaiperindo. Tapi inget jangan lupa follow dulu. As always stay tune sampai akhir acara nanti. Karena apa? Karena kita udah punya tema yang menarik banget. Kalau kamu generasi Z atau millennials yang tahun ini baru aja lulus kuliah, lulus SMA terus atau SMK mungkin terus pengen masuk ke dunia kerja. Nah, dunia kerja adalah dunia yang berbeda ya dari apa yang kita bayangkan. Makanya tips menghadapi perbedaan pola pikir dan sikap lintas generasi di tempat kerja itu harus banget kita ketahui. Cuman Aisyah nggak bisa ngobrol sendirian, aku bukan expertnya. Ini Aisyah langsung mengundang dan juga kita kedatangan bintang tamu spesial kita. Beliau adalah Director Forbes Indonesia. Say hi to Mas Troy Fridatama. Mas Troy, apa kabar? Halo, baik-baik. Keren banget. Sehat kan? Sehat, alhamdulillah. Mas Roy sehat? Alhamdulillah sehat. Kalau nggak sehat nggak di sini. Mas Roy, aku pas ngelihat skrip hari ini, wow, kita kedatangan Director of Forbes Indonesia. Aku nggak sabar tahun depan ada di 30 Under. Semangat. Sungguh salah satu kalimat penyemangat yang tidak ada gunanya ya. Karena itu ada banyak sekali barrier-barrier. Tadi kan sempat ngobrol off air yang harus dilalui. Bukan barrier sih sebenarnya, apa steps. Oh, step-stepnya. Betul. Mungkin nggak aku bisa. Pasti bisa. Namanya opportunity itu pasti ada. Kayak mamaku ya sama papaku. Pokoknya ini dulu, semangat dulu. Tapi kita pengen flashback dulu deh Mas Roy. Sampai menjadi Director of Forbes Indonesia. Sudah melalui berarti berapa tahun bergelut di dunia media? Kalau di dunia media sendiri sebenarnya belum terlalu lama juga. Kurang lebih mungkin sekitar 8 tahunan. Tapi saya sudah berada di dunia kerja itu kurang lebih selama 22 tahun. Jadi lo jangan tanya umur gue berapa ya. 25. 25. Mindsetnya 25. Cuman ya perjalanan yang telah membawa aku sampai di sini nggak hanya di dunia media. Aku tuh mengawali karir sebenarnya di dunia perhotelan. Jadi mulai dari reception hotel bahkan. Terus hospitality udah, FMCG udah, beauty udah, media udah, banking pun juga udah. Wow. Gitu. Sampai akhirnya sekarang nyemplung ke salah satu media yang udahlah siapa sih yang nggak tahu Forbes gitu ya? Ya mudah-mudahan seperti itu. Aku suka deh yang merendah untuk meroket seperti ini. Tapi Aisyah ngelihat gitu ya tren makin kesini. Di dunia kerja makin banyak yang muda-muda. Bener. Mudanya tuh udah gak masuk akal. Dulu aku aku lahir tahun 97, yang paling mudanya. Sekarang kalau nanya anak magang ada yang lahir 2003. Bener. 2004. Bener. Lintas generasi karena kita yang baby boomer masih ada di kantor ini. Bukan Mas Troy, mama aku maksudnya. Baby boomer ada, millennials ada. Generasi Y kayaknya udah ada beberapa ya kali. Beberapa masih dikit lah ya, 1% gitu masih ada. Gimana cara kita beradaptasi? Ya sebenarnya kalau kita ngomongin adaptasi di dunia kerja yang harus kita tahu pertama adalah culture di mana tempat kita bekerja dulu, ya kan? Karena walau bagaimana culture di tempat kantor kita berada itu yang harus kita ikuti, harus kita junjung gitu ya. Nah, cuman kan kita sekarang melihat seperti tadi Aisyah bilang adanya lintas generasi. Betul. Memang ada sekarang tuh udah ada ya gitu dia yang lahir tahun 70-an masih jadi satu kantor sama yang lahir tahun 2000-an nih. Iya. Nah, sementara karakternya kan berbeda banget. Betul. Gitu. Gimana caranya sebenarnya kita bisa saling berinteraksi dengan baik sehingga tetap menuju ke satu tujuan visi misinya kantor itu sendiri. Benar. Sementara POV-nya kalau anak sekarang bilang literally which is jujurly POV itu kan setiap orang berbeda nih, ya kan? Agak nggak cocok ya? Agak nggak cocok gue ngomong jujurly. Ya, jadi tergantung memang sekali lagi dari point of view kita masing-masing sebagai individu gitu ya.
kayak saya yang mungkin udah lahir duluan gitu, yang udah mengalami berbagai kesempatan untuk mencoba berbagai Betul. industri, pasti akan memiliki POV yang berbeda dengan Yang teman-teman baru-baru yang ini. baru-baru gitu kan. Karena mungkin juga itu dia tadi Aisyah sempat bilang mungkin baru lulus atau bahkan mungkin masih yang magang, intern gitu. Nah, tapi bagaimana ya menghadapinya kalau menurut saya I'm not the expert, bukan psikologis, bukan psikolog istilahnya ya yang bisa atau HR gitu, tapi dari pengalaman aku sendiri ya pastinya kita harus sama-sama menyamakan POV kita dulu nih. Oh, oke. Gitu supaya kita menujunya barengan sama jalannya, Satu visi dan arahnya. misi. Betul gitu. Oke. Jadi diselaraskan dengan visi misi dan juga culture dari tempat kita berada. Betul sekali. Karena kalau anak-anak millennials itu sekarang kayaknya mereka tuh lagi berkuak di work life balance. Sedangkan yang baby boomer mah udah ya gue seadanya aja deh, yang penting kerja gitu kan. Itu aja udah beda banget gitu. Nah, coba kita lihat dulu, ini ada satu artikel ya. Nah, oke, ini hasil sensus penduduk 2020 ya. Ternyata kalau dilihat ini 27,94%. Ini kan paling besar Gen Z-nya. Iya, paling besar itu umur kelahiran 1997 sampai 2012. Nah, wow, ini komposisi penduduk Indonesia gitu ya. Dan kalau aku ngelihat di table gitu ya, banyak sekali pekerja-pekerja juga umur 19 udah pada kerja. Udah pada kerja. Terus juga umur 23, teman-teman aku sekarang kelahiran 2004, Mas. Nah, kan coba baru 18 tahun. Iya. Itu gue berapa tahun yang lalu ya? 5 tahun. 5 tahun yang lalu. Tapi maksudnya kita nggak usah ngomongin gap, age gap aja deh gitu sebenarnya ya. Kalau ngomongin dari kepribadian aja, ada ENTP, INTJ, itu aja jelas-jelas udah beda. Itu susah buat nyambunginnya. Ini dari year gap ini yang jelas berbeda aja, gimana caranya? Pasti ada ini dong, kayak gesekan-gesekan kayak gitu. Kalau gesekan sih sebenarnya pasti akan ada. Namanya juga challenges gitu ya. Sekali lagi gesekan pun kalau tidak harus antar lintas generasi. Bener. Dari generasi yang sama pun pasti juga akan ada. Yang paling menonjol apa? Yang paling menonjol sebenarnya kalau yang aku perhatikan, aku amati akhir-akhir ini, yaitu dia karakter kepribadiannya. Kan sekarang banyak tuh video-video kan yang merefleksikan bagaimana antar generasi itu gitu kan. Bener. Yang misalkan lahir tahun 80-an gitu ya, dibilangin nyenggol pintu dia kayak oh ya udah gitu kan. Yang lahir tahun 90-an nyenggol dikit, apaan sih gitu kan. Yang lahir tahun 2000 nyenggol dikit, aduh gue butuh healing seminggu, ini gue sakit apa. Nah, seperti itu. Bener. Dan makanya juga sekarang mereka dibilang bahkan ada istilahnya generasi strawberry. Kenapa tuh? Strawberry itu kan buah yang kelihatan manis di luar, tapi sebenarnya gampang busuk. Bener. Kadang-kadang nemu yang asam juga kan? Kadang-kadang nemu yang asam juga gitu. Jadi ya kita semua lihatlah gitu. Bahkan kalau menurut saya pribadi kan sekarang memang banyak banget jargon-jargon gitu kan, yang aduh harus work life balance, harus ini segala macam, self healing lah, burnout apa gitu. Iya. Gue kadang-kadang mikir, gue berapa puluh tahun kerja, itu semua udah gue alamin. Bener. Iya kan? Work life balance udah jelas itu harus punya, makanya kita ada off day ya, nggak harus weekend gitu. Cuman ya itu dia, kadang-kadang kalau kita kan dulu gimana ya, kalau menurut aku ya, lu kerja ya oke lah, semua work life balance itu ada di belakang, ya kan, dengan segala, tapi tetap pekerjaan duluan gitu nih. Gue harus menyelesaikan dulu gitu. Tapi kadang-kadang kalau gue lihat yang generasi yang sekarang ini lebih kepada kayak, aduh jargon-jargon itulah gue dibayangi jargon-jargon gitu kan, yang jargon-jargon yang burnout dan segala macam tadi. Sampai kadang-kadang aku mikir gini, apakah mereka ini pinter bersembunyi di balik jargon ya? Jadi excuses. Nah, itu dia gitu kan, jadi excuses, which is menurut aku dimanapun lo ada pekerjaan, once you are in the office gitu ya, di dunia kerja ya tanggung jawab utama lo adalah pekerjaan. Bener. Dan selalu ada challenge, selalu ada nilai minus ya juga. Betul gitu loh. Ibaratnya kayak dulu dimarahin bos ya udah gitu kan. Oke, kita terima masukannya. Tapi fokus kita tetap pekerjaan gitu. Sekarang banyak aku dengar, aduh dimarahin sedikit udah langsung stop.
gitu kan. Anxiety, apalah mental gitu. illness. Ya itu dialah gitu. Gua udah sampai yang oh my god. Nih cuman ya kedepannya kalau kita lihat nih, menurut aku sih nggak bisa nih begini terus. Benar. Harus ada pondasi yang kuat di setiap diri kita masing-masing gitu loh. Karena kalau Setuju. semuanya rapuh, itu kan berarti kayak generasinya rapuh nantinya. Kedepannya gimana gitu. Benar, Itu yang mungkin harus kita pikirkan bersama lah, adik-adik, tolong lebih kuat lagi. Kamu bisa. Betul. Tapi bukan berarti dengan nanti ini suka kan dipotong-potong nanti viral lagi. Bukan berarti mental illness itu nggak perlu di concern Itu juga. bener. Tapi semuanya tuh ada tarafnya sendiri, ada Bener. datanya. Jangan semuanya dikit-dikit capek hari Senin bilang mental illness kan. Betul. Nggak gitu konsepnya, betul ya Mas Jangan Roy ya. kan kalau sekarang yang saya dengar juga, aduh gua lembur 3 hari langsung butuh self healing seminggu. Lalu kerjanya kapan? Halo gitu. Gila-gila self healing ya say. Tapi sebenarnya kita kalau ngambil sedikit titik terangnya lah ya dari Ya. masalah ini, bisa nggak sih itu menjadi kekuatan juga buat kita, adanya perbedaan antar generasi ini menjadi kekuatan bagi perusahaan gitu, kekuatan buat organisasi, itu mungkin kan sebenarnya Mas Roy? Oh itu mungkin banget, apalagi dengan kita kondisi kemarin 2 tahun pandemi gitu ya. Mungkin perusahaan-perusahaan yang masih doing a conventional way untuk mengawasi karyawan gitu ya. Tapi akhirnya mau nggak mau mereka dituntut juga sekarang dengan new norms lah kalau yang kita bilang ya kan. Ada work from home lah, akhirnya sekarang banyak juga work from anywhere gitu kan. Betul. Nah itu juga mungkin sebenarnya hal-hal positif yang bisa diimplementasikan gitu loh. Dan akhirnya sebenarnya untuk kaum adik-adik kita ini, gue bilangnya adik-adik ya, emang adik-adik gue gitu. Untuk adik-adik kita ini, generasi selanjutnya ini, itu adalah sebuah luxury kalau menurut saya, yang generasi saya dulu nggak didapat loh. Bener. Lu kalau nggak masuk kantor, absen, itu bahkan ada yang saking kejamnya itu langsung potong gaji. Iya. Iya kan? Sekarang tuh aduh mudah. my god, you can do the meeting through virtual, lu sambil leyeh-leyeh di pantai, bikin PPT. What a nice life. Benar. Gitu ya. Harusnya itu buat hal yang patut disyukuri lebih banyak lagi. Bener. Gitu. Dan kinerjanya makin lama makin tinggi. Bener. Gitu. Karena you have those luxury untuk work from anywhere at your own convenience gitu. Lo nggak harus pagi-pagi naik kereta, umpel-umpelan segala macam. Nah, gitu. Jadi sebenarnya kali lagi POV, kita ngambilnya dari POV mana? Gitu. Benar. Mungkin dengan adanya kemudahan-kemudahan itu ya Mas Troy, jadi generasi Z atau millennials ini jadi taken for granted beberapa hal. Loncat perusahaan A ke loncat perusahaan B itu tuh ya elah, gue bisa nih dapat pekerjaan yang jauh lebih dari perusahaan aku sekarang gitu. Secara gampang gitu. Itu mungkin nggak triggernya dari situ juga? Trigger sih pasti dari mana aja bisa gitu, tapi itu ya mungkin menjadi salah satu gitu ya. Apalagi sekarang istilahnya perusahaan itu kan banyak banget nih. Bener. Gitu kan, growing as every day gitu. Nah jadi pilihan untuk masyarakat, untuk kaum Gen Z ini memilih kantor gue mau kerja di mana, itu sebenarnya lebih terbuka. Bener. Ya kan, nggak cuman perusahaan A B C D gitu doang. Nah jadi sebenarnya manfaatkanlah itu gitu ya, dengan banyaknya perusahaan startup contohnya yang sekarang lagi booming juga. Jadi supaya lu bisa selalu upgrade your quality. Betul. Sehingga at the end of the day it will increase your value. Bener. Jadi jangan cuman melihat gue di sana bisa dapat lebih gede nih tawaran, yaudah gue mau pindah deh gitu. Tapi what value that you will bring into the new company. Gitu. Jangan cuman melihat karena gaji lebih besar lo main pindah sini gitu. Benar. Itu headache lo untuk HRD-nya. Itu jadi ini juga ya, appraisal juga, penilaian ketika nanti dilihat pasti kan kok cepet banget pindah-pindahnya nih, value apa yang mesti dibawa gitu. Betul. Kali ya, Mas. Unless memang lo udah di perusahaan satu misalkan belum ada setahun atau baru setahun tapi you have made an innovations gitu ya. Sehingga yang wow gitu. Nah oke, lalu dibajak lagi mungkin ke perusahaan berikutnya gitu. Dan ada lagi yang lu bikin gitu kan. Nah kalau dari situ kan akhirnya kelihatan. Tapi kalau enggak, yang cuman karena pengen pindah atau cuman karena aduh bos ini nggak enak, kalau cuman begitu, itu drama nggak akan berakhir. Betul. Seumur hidup. Betul. Ada perbedaan antara di hijack sama nggak survive ya. Iya. Itu. Oke, kita langsung masuk ke gambar kedua kita nih. Ada juga yang mau kita perlihatkan ini nih. Gen Z are self
starters Yes. want to pursue their hobby or dream as a part-time or full-time profession in the future. Jadi kita masih ada idealisme kali ya. Betul. Aku nih anaknya begini. Kan aku kuliahnya di hubungan internasional, berarti harus menjadi diplomat gitu. Tapi idealisme itu boleh dipakai nggak sih sebenarnya, Mas Roy? Idealisme pasti harus ada. Karena seseorang itu bisa berdiri kuat on their own feet itu kalau mereka punya idealisme. Tapi di awal kayak gini nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Makanya kalau dibilang kan adalah are self-starters. Iya. Ini terbukti kalau menurut saya akhirnya banyak bermunculan startups. Oh, oke. Karena mereka pengen membuktikan sebenarnya bahwa oke, saya masih muda tapi I wanna prove something. Oke. At least to my parents, to my family, and maybe to the society, gitu kan. Makanya mereka dengan segala inovasinya, dengan segala kreativitasnya, mereka bentuklah itu banyak sekali startup sampai gua sendiri kayak, oh ada ya startupnya, padahal cuma buat nyari tukang bangunan. Kemarin aku baru interview, gitu. Tapi itulah dia inovasi, kreativitas yang akhirnya bisa membuat mereka untuk menciptakan sesuatu yang baru. Gitu, yang dimana mungkin itu which is bagus banget kan, impactnya besar gitu ya. Nah, kalau idealisme segala macam itu memang harus ada, karena kalau kita nggak punya idealisme kita yang akan terombang-ambing. Kita mau kemana sih gitu. Jadi anaknya gampang dipengaruhi nanti. Setuju. Gitu. Tapi kalau kita punya idealisme, kita bisa berdiri kokoh, gua maunya di sini, gua maunya begini. Sekali lagi, visi dan misi itu harus kuat dengan adanya idealisme. Benar setuju. Jadi nggak apa-apa ya Nggak idealisme. apa-apa banget. Tapi Nggak apa-apa banget. selama itu mungkin pada porsinya kali ya, Mas Roy. Betul, dan idealisme itu kalau menurut saya ya harus adjustable lah. Iya. Sesuai dengan kondisinya juga. Betul. Setuju. Nah tadi kan Mas Roy udah sempat mention tentang work-life balance. Nggak usah ngomongin kata Mas Roy tentang work-life balance. Dari dulu kita juga ada work-life balance, tapi nggak pernah disebutin aja. Bener. Tapi memang ya sampai sekarang juga para pekerja ada work-life balance ya. Relate banget sama satu video tadi Mas Roy juga udah sempat nyinggung. Coba, ini nih perbedaan tiap generasi alokasi gaji. Coba. Gen 80-an. Gen 90-an. Gajian. Ini gue mau gajian ya. Bukan peleton. Bukan jualan. Oke. Waduh. Oh. Jadi ikut merasakan ya gue. 2000-an. Wah. Kan. Prioritas pertama. Boleh diganti nggak kalimatnya, Mbak? Pusing gua ngeliat anak tahun 2000 harus bayar psikiater. Anak 80-an. Oke, kita coba Kok muka tonton lu lagi. cemong gitu sih? Hah? Cemong apaan sih? Enggak, itu ada bedak di muka lu. Oh, gua ke toilet dulu ya. Anak 90-an. Kok muka lu cemong gitu sih? Biar mirip sama muka bapak lu. Bukan, tuh ada Gue kayak bedak gini di ya, muka lu. Gue lebih parah. Untuk lu kasih tahu. Thank you. Anak 2000-an. Kok muka lu cemong gitu sih? Gue tuh nggak offended ya, tapi lu nggak bisa sembarangan ngomong kayak gitu ke orang. Karena lu nggak tahu keadaan mental health orang, lu nggak tahu what I've been through. End of the day, nggak semua orang sama, nggak semua orang bisa main lu bilang mukanya cemong. Dan dengan lu ngomong kayak gitu, gimana kalau orang-orang lain juga main ngatain muka gue cemong? Lagi-lagi gue nggak offended ya, cuman who hurt you sih Kak? Ini kayaknya lu tuh punya trauma yang lu harus selesaiin. Repot. Bukan masalahnya muka gue cemong, karena gue yakin muka gue nggak cemong. Mas Roy boleh dikomentari ya. Boleh nih kita pakai ini wallpaper lagi ya. Wallpaper lagi, capek dengernya. Boleh dikomentari Mas Roy, aku pengen denger. Ya, itu kan kalau menurut aku sih itu is very late ya gitu. Iya. Jadi ya anak sekarang mungkin yang lahir tahun 80-an karena apa ya, dulu mengalami
proses kerja, terus di mana fasilitas mungkin tidak seperti sekarang, internet nggak segampang sekarang, Betul, ya kan? betul, Jadi betul. prioritasnya tetap ke diri sendiri, atau mungkin udah berkeluarga, jadi anak dan lain-lain lah, gitu, ya kan? Terus kemudian yang kayak tadi deh, tahun 2000 ini yang kemarin juga banyak banget yang ngobrol gitu. Aduh, ya ampun, kasihan ya sebenarnya anak-anak sekarang, mereka kayak FOMO, boleh dikatakan, dengan dibalik jargon self healing, tapi pergi ke Balinya pakai pay later, Shay. Wah, gitu kan. Terus kayak begitu self healing lo balik at the end, akhir bulan lo pusing lagi ya Lo kan, pusing ya. bayar pay laternya gimana gitu. Nah, itu dia, karena kalau aku sendiri mengamatinya atau aku menilai bahwa yaitu dia, mereka itu terlalu terlalu berlindung di balik jargon. Bener. Nah, karena nggak mau dibilang kudet. Kalau gue zaman dulu bilangnya Kudet. kudet, ya kan. Itu tahun 1700 ya. Iya, di Masehi. Kalau zaman gue dulu bilangnya kudet gitu ya. Nah, anak sekarang mungkin juga nggak apa-apa. Lu mau dibilang up to date, lu harus tahu segala macam yang lagi tren, fine. Tapi kembali lagi, tolong lihat ke dalam diri sendiri. Pertama, kalau lo mau pergi traveling ke segala macam, lihat financialnya gimana, kondisi keuangan kita sendiri gimana Benar. deh, gitu. Jangan mentang-mentang ada fasilitas sekarang pay later, terus ya udahlah, ntar bisa lah, gampang iya, lah, iya, gitu benar. kan ya. Kalau mungkin zaman gue dulu banyak orang terjebak dengan kartu kredit, Iya. ya kan? Nah, gua pun pernah mengalami itu. Gitu. Cuman ya sekarang akhirnya at the end of the day kan kita harus bijak. Bener. Nggak ada orang lain loh yang ngatur kita. Lu harus gini spending, lu harus gini spending, nggak. Kecuali diri kita sendiri. Bener. Emak lu pun juga lu nggak akan mecutin lu gitu kan. Dan I think lu juga nggak ngomong tuh sama emak lu gaji lu sebulan berapa. Dan gimana bayar Dan tagihannya. gimana bayarnya, gimana ngaturnya, kan enggak gitu. Tetap harus kita sendiri yang punya awareness ya, yang selalu aware untuk bagaimana kita mengatur diri kita lah. Betul, Gitu. betul. Tadi kelihatan banget perbedaannya antara generasi. Makanya, dan gue shock di tahun 2000 butuh bayar psikiater. Oh my god. Enggak, Pak, itu banyak excuses kali ya Mas Roy ya. Nah, ya itu dia, karena ya itu dengan jargon-jargon itu gue nggak mau Bener. kehilangan momentum. Oh, gue juga mau self healing. Gue mau, gue burn out apa? Nah, gitulah. Iya, Kalau iya. kita dulu, burn out apa? Banyak kerjaan. Ya udahlah ya, lu ngopi dulu Bener, gitu bener. kan. Atau lu ke belakang dulu. Banyak dulu teman-teman gue yang, oh yaudah SBT dulu lah gitu kan. Oh, iya. SBT udah selesai, balik lagi kerja lagi. Bener. Nggak butuh self healing seminggu. Betul, memang kadang-kadang mental anak pang itu masih dipraktekkan ya di dunia kerja ya. Kita Iya. harus lebih bajak lagi. Bener, Gitu kan. harus. Nah, gitu. ini mungkin kasih tips and trick kali ya Mas Roy buat generasi Z sama millennials di luar sana yang dikit-dikit self healing, dikit-dikit self reward, dikit-dikit ini, dikit-dikit itu. Mungkin boleh dikasih tahu nggak sih Mas Roy harus ngapain nih ketika mau masuk ke dunia kerja gini? Kalau mau masuk ke dunia kerja, ya menurut saya dari dulu sampai sekarang sama aja. Yang pertama adalah siapkan diri kita sendiri. Siapkan mental untuk kita bisa menghadapi apa realita dunia. Karena menurut saya dunia kerja itu adalah sebuah realita kehidupan yang sesungguhnya. Bener. Gitu ya. Nggak ada yang mau ngatur lu gimana, jadi kita harus bisa ngatur diri kita sendiri. Kita yang tahu kemampuan diri kita sendiri bagaimana. Bener. Jadi dari situlah berangkatnya kita mau kemana dan mau ngapain, gitu ya. Prinsip dan idealisme tetap harus kita punya. Jangan cuman gara-gara lu mau kelihatan ngetren sehingga lu mengorbankan diri lu sendiri. Jangan. Gitu. Setuju. Itu jangan sampai liburan tadi maksa-maksain sampai pinjam tetangga ya. Say. Benar. Itu. Oke, deh ini agak sedikit tersindir ya aku karena tagihan pay later agak banyak bulan ini Mas Roy. Coba diatur lagi. Pokoknya ya dari tadi kita obrolin ini relate banget tentunya barengan sama campaign aksi nyata #dari kamu untuk Indonesia, karena sebenarnya kalau ngomongin Partai Perindo itu intinya adalah produktif, solutif, modern, bersih, berintegritas, peduli dan juga turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Partai Perindo juga memanggil putra-putri terbaik Indonesia sejahtera melalui konvensi rakyat, yaitu program penjaringan secara daring bagi warga Indonesia yang berminat mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota legislatif Bacalek di semua tingkatan pemilihan mulai dari DPRD Kabupaten Kota, DPRD Provinsi dan juga DPR RI. Untuk daftar langsung aja kunjungi website www.konvensirakyat.com. Dan untuk mendaftar sebagai anggota Partai Perindo bisa langsung mengunjungi website www.partaiperindo.com atau klik bit.ly/konvensi
member Partai Perindo. Dan untuk kamu yang sudah memberikan quotes terbaik, minggu depan bakal kita umumin, makanya follow dulu Instagram @Partai Perindo. Thank you so much Mas Troy. Terima kasih banyak. Udah ngobrol-ngobrol. Senang banget bisa berbagi walaupun sedikit. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pokoknya kita ketemu nanti, aku udah jadi salah satu yang ada Finalis di ya. Iya. Pokoknya sukses terus untuk Mas Roy, tentunya sukses terus Terima untuk kita kasih. semua. Thank you juga untuk Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan maju terus untuk Indonesia sejahtera. Salam dari kamu untuk Indonesia. Aku Aisyah Latiba. Sampai jumpa di episode berikutnya. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Entaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan.